Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu minallah, habu minannas. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film X-Men Origin Wolverine yang dirilis pada tahun 2009. Berdasarkan karakter Wolverine dari Marvel Comics, film yang disutradarai oleh Govin Hood ditulis oleh David Benioff dan Skip Woods. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman, Liv Schreiber, Danny Huston, Dominic Monaghan, dan Ryan Reynolds. Film ini adalah prequel tentang masa lalu dan asal-usul Wolverine yang kejam merupakan seorang mutan dan hubungannya dengan saudara tirinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Film ini diawali dengan dua orang anak yang bernama James dan Victor, dan mereka memiliki seorang ayah tiri. Tiba-tiba terdengar suara keributan di luar. Ayah tiri mereka mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari luar. James mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Alangkah terkejutnya ia, ternyata ayah tirinya tertembak. Karena kesal dan tersulut emosi, mengakibatkan munculnya benda tajam seperti tulang runcing keluar dari sela-sela jari tangannya. Kemudian James menusuk orang yang telah menembak ayah tirinya tersebut. Dan ternyata, tanpa diduga, yang menembak ayah tirinya tadi adalah ayah kandungnya sendiri. Dan hal ini membuat James dan Victor kabur dari rumah dan tak pernah kembali lagi. Mereka berkelana mengelilingi dunia hingga dewasa. Mereka menjadi prajurit perang pada dunia ke-1. Mereka tertembak, terkena bom, tapi tetap hidup. Wah, GG juga ya. Dan mereka ikut serta pada Perang Dunia Kedua. Dan karena kekuatan mutan yang ada pada diri mereka, mereka bisa menetralisir kembali tubuh mereka apabila terkena tembakan, yang menyebabkan mereka bisa memenangkan peperangan dengan sangat mudah. Di sini terlihat sisi buruk Victor yang sangat kejam. Victor senang membunuh orang. Pada suatu ketika, pada saat di medan perang, Victor mencoba ingin memperkosa wanita dan para tentara mencoba menghentikannya. Akan tetapi para tentara tersebut dibunuh oleh Victor. James yang mencoba menghentikan hal itu, dan tanpa disangka Victor membunuh seorang perwira tinggi. Akibat ulahnya, mereka berdua dihukuman mati. Tapi berkat kekuatan mutan mereka tidak bisa dibunuh. Pada akhirnya mereka dipenjarakan. Ketika di dalam kurungan, datanglah seorang kolonel menghampiri tempat kurungan mereka, menawarkan sebuah misi untuk pekerjaan dengan iming-iming lebih baik mengabdi kepada negara daripada membusuk di penjara. Scene beralih di dalam sebuah pesawat di mana para pasukan khusus memiliki kekuatan melebihi orang biasa untuk melakukan sebuah misi. Di sini terdapat beberapa mutan-mutan lainnya. Ada Zero yang ahli menembak. Ada Fred yang bisa memantulkan tank dengan tubuhnya. Ada Bradley yang bisa mengendalikan elektronik menggunakan pikirannya. Ada Wade yang ahli dalam menggunakan pedang. Ada John yang bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Misi mereka adalah mengambil sebuah batu dari para mafia. Scene beralih di mana mereka mencari sumber di mana batu tersebut ditemukan. Kolonel mencoba menanyakan kepada penduduk setempat, akan tetapi para penduduk tersebut tidak tahu asal-usul batu tersebut muncul. Kolonel yang marah kemudian memerintahkan untuk membunuh para penduduk tersebut. James yang kesal mencoba menghentikan apa yang sedang terjadi, dan James memutuskan untuk keluar dari pasukan khusus tersebut. 6 tahun kemudian, James mengganti namanya menjadi Logan. Ia bersama wanita cantik tinggal di pegunungan Kanada yang bernama Kayla. Mereka tampak bahagia. Keseharian Logan bekerja sebagai penambang kayu. Scene beralih di mana Bradley bekerja di tempat pertunjukan seperti tempat hiburan anak-anak. Kemudian ia didatangi oleh Victor. Entah siapa yang mengutus Victor untuk membunuh Bradley. Bradley pun tewas di tangan Victor. Scene berpindah di mana Logan terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk, dan sang istri Kayla mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, tanpa diduga, kolonel menghampiri Logan di tempat kerjanya untuk mengajaknya bergabung kembali. Akan tetapi Logan menolak ajakan tersebut. Kolonel memberitahu Logan bahwa Bradley dan Wade telah mati pada sebuah koran yang dibawanya.
Keesokan harinya, saat Kayla sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba ia dicegat oleh Victor. Logan yang mencium bau Victor kemudian mendatanginya. Saat tiba di lokasi, Logan hanya menemukan Kayla yang sudah tewas dibunuh oleh Victor. Logan yang murka menghampiri Victor di sebuah bar, dan terjadilah baku hantam yang hebat di sana. Karena Victor lebih kuat dari Logan, Logan pun dapat dikalahkan oleh Victor, dan Victor pergi meninggalkannya tanpa membunuhnya. Logan pun dibawa ke rumah sakit. Alangkah terkejutnya dokter saat memeriksa tubuh Logan, di mana luka-luka Logan telah pulih kembali. Di rumah sakit, Logan dihampiri oleh kolonel yang menawarkan cara bagaimana mengalahkan Victor. Akhirnya Logan pun menyetujui hal itu untuk membalas dendam kematian Kayla sang istri. Scene berpindah di mana Logan dibawa ke sebuah laboratorium, di mana Logan dijadikan bahan percobaan. Karena tubuhnya yang dapat pulih kembali, tubuh Logan akan dimasukkan besi adamantium. Besi adamantium adalah besi yang terkuat. Besi tersebut telah ditemukan oleh kolonel dan besi tersebut sangat kuat dan kokoh. Dan kemudian pada tubuh Logan disuntikilah cairan besi adamantium dan uji coba tersebut berhasil, di mana tulang-tulang Logan menjadi besi dan cakarnya pun menjadi sangat kuat dan tajam. Logan pun mengganti nama menjadi Wolverine. Tak disangka oleh Logan, rupanya sang kolonel memiliki niat jahat yang hanya menjadikan Logan sebagai senjatanya. Logan yang mengetahui hal tersebut kabur dari laboratorium dengan melompat dari air terjun. Keesokan harinya, sepasang suami istri yang sudah tua melihat seseorang yang bugil masuk ke dalam gudang mereka. Ketika sang kakek memeriksa gudangnya, ternyata orang tersebut adalah Logan. Logan pun dirawat dan diberikan pakaian oleh suami istri tersebut. Sampai ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba suami istri tersebut ditembaki dari jauh oleh seseorang. Dan sepasang kekasih tersebut tewas seketika. Tak diduga, penembak tersebut adalah Zero yang diperintahkan oleh kolonel untuk membunuh Logan. Sebuah helikopter menembak bom ke arah Logan yang menghancurkan rumah tersebut. Logan pun kabur menggunakan motor. Logan yang sudah emosi kemudian membunuh semua orang suruhan kolonel dan termasuk Zero. Kemudian Logan mendatangi John, dan John pun menjelaskan kenapa Victor membunuh orang-orang pasukan mereka dulu, dan menjelaskan rahasia yang telah disembunyikan kolonel yang diketahui oleh Fred. Logan dan John kemudian menemui Fred di tempat latihan tinju. Di sini Fred sudah menjadi gemuk. Fred menantang Logan untuk bertarung tinju. Jika Logan menang, Fred akan mengatakan rahasia dari kolonel. Dan Logan pun berhasil mengalahkan Fred. Fred menjelaskan bahwa kolonel sedang menjalankan eksperimen di mana ia menangkap semua mutan dan menggabungkan DNA mereka menjadi satu. Fred mengatakan ada seseorang yang bernama Gambit yang berhasil lolos dari laboratorium tersebut. Logan dan John mendatangi Gambit untuk mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di sana. Gambit ternyata adalah seorang pesulap dan memiliki kekuatan super juga. John yang berjaga di pintu belakang agar Gambit tidak kabur, tiba-tiba Victor muncul dan menghampirinya. Victor dan John baku hantam yang mengakibatkan John tewas seketika. Di lain sisi, Gambit melihat kalung Logan, marah karena orang yang menangkapnya menggunakan kalung yang sama. Logan yang terpental menabrak tembok. Di sisi lain, John sudah tewas dibunuh oleh Victor. Ketika Logan sedang baku hantam dengan Gambit, Logan melihat Victor dan Logan pun langsung menyerang Victor dengan kekuatan barunya. Logan yang hampir saja menang, tiba-tiba Gambit datang mengacaukan pertarungan Logan dan Victor. Akhirnya Victor pun dapat kabur, dan Logan pun baku hantam kembali dengan Gambit. Gambit pun kalah dan bersedia mengantarkan Logan ke tempat laboratorium di mana tempat kolonel berada. Mereka berdua pun akhirnya sampai di laboratorium. Di laboratorium, Logan pun langsung ketemu dengan kolonel. Dan Wade ternyata masih hidup dan dijadikan senjata pembunuh. Di laboratorium, Logan pun bertemu dengan Kayla, yang ternyata Kayla masih hidup. Tak diduga, tanpa sepengetahuan Logan, ternyata Kayla adalah seorang mutant yang memiliki kelebihan menghipnotis dengan cara menyentuh orang tersebut. Dan ternyata Kayla adalah bagian dari rencana kolonel agar Logan menderita dan mau menjadi bahan percobaannya. Kayla yang beralasan bahwa ia melakukan semua itu untuk adiknya yang ditangkap oleh kolonel. Logan yang sudah terlanjur kecewa akhirnya meninggalkan Kayla. Tiba-tiba Victor datang dan menyekik leher Kayla. Kayla yang berteriak membuat Logan datang, dan terjadilah baku hantam kembali antara Logan dan Victor. Logan pun berhasil mengalahkan Victor.
Logan kemudian membebaskan semua mutan yang disandra. Saat mereka mencoba kabur, Wade sudah berada di depan mereka. Logan menyuruh semua mutan untuk lari. Logan pun melawan Wade yang sudah dikendalikan oleh kolonel. Wade yang ternyata memiliki kemampuan memulihkan tubuhnya sendiri, dan besi adamantium keluar dari dalam tubuhnya menjadi sebuah pedang. Karena kewalahan, Logan pun kabur. Di sisi lain, para mutan yang mencari jalan keluar, Logan memanjat bangunan yang tinggi. Alangkah terkejutnya ia bahwa Wade memiliki kemampuan John yang bisa berpindah tempat sangat cepat. Dan duel baku hantam pun terjadi. Wade yang hampir menang tiba-tiba diserang oleh Victor dan sekarang menjadi 2 lawan 1. Sampai di mana Victor ditembak oleh laser oleh Wade. Wade yang lengah kemudian muncul Logan memotong lehernya secara tiba-tiba. Akhirnya Wade pun kalah. Victor pun langsung kabur, dan Logan yang hampir jatuh karena bangunan tempat mereka bertarung runtuh tiba-tiba. Gambit datang dan menyelamatkannya. Logan yang menyuruh Gambit untuk membantu para mutan untuk kabur. Logan melihat Kayla yang sedang terluka, dan ia menghampirinya untuk segera diobati. Tiba-tiba dari belakang, Logan ditembaki oleh kolonel. Kolonel menembaki Logan menggunakan peluru adamantium. Kolonel berhasil menembak kepala Logan dan membuat Logan pingsan. Saat kolonel ingin menembak Kayla, Kayla berhasil menghipnotis kolonel dengan cara memegang kakinya dan menyuruh kolonel berjalan sejauh mungkin tanpa henti. Di sisi lain, para mutan yang kabur didatangi oleh Profesor X, dan akhirnya para mutan pun selamat. Gambit yang melihat Logan sedang pingsan, tiba-tiba sadar. Ternyata Logan kehilangan ingatannya karena tembakan yang mengenai kepalanya. Logan yang melihat Kayla yang tewas, tetapi Logan sudah tak mengenalnya. Dan pada akhirnya Logan dan Gambit pun kabur. Film pun selesai. Oke kawan-kawan, dari kesimpulan film tersebut adalah semua adalah rencana busuk dari kolonel untuk memiliki kekuatan agar bisa digunakan untuk menguasai dunia. Oke, sampai di sini alur cerita film dari X-Men Origin Wolverine. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.